Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Marilah kita selalu menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir pada siang hari ini untuk sama-sama melakukan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya, pengikutnya. Insyaallah kita hadir pada siang hari ini adalah sebagian pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak nanti. Para jemaah Masjid Baitul Mu'minin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum pelaksanaan sholat Jumat dimulai, ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan, antara lain yaitu laporan keuangan dari Masjid Baitul Mu'minin periode bulan Juni tahun 2025, yaitu saldo awal berjumlah Rp41.070.155. Penerimaan tromol Jumat 4 kali berjumlah Rp21.505.000. Infak dari Majelis Taklim Ibu-Ibu berjumlah Rp915.000. Infak dari Bapak Setioko berjumlah Rp2 juta. Infak tromol Idul Adha berjumlah Rp3.175.000. Dari Ibu Estetika berjumlah Rp500.000. Infak dari Bapak Joko Mito berjumlah Rp3 juta. Dari ini ada celengan, yaitu kencelengan, yaitu dari RT 05 berjumlah Rp610.000. Dari 06 berjumlah Rp22.000. Dari 07 berjumlah Rp669.000. Dari 09 berjumlah Rp660.000. Dari 011 berjumlah Rp96.000. Dari 012 berjumlah Rp117.000. Jadi total penerimaan sebanyak Rp29.094.000. Jadi total saldo dan penerimaan berjumlah Rp70.164.155.000. Untuk pengeluaran yaitu transport khotib Jumat sebanyak 4 kali berjumlah Rp2 juta. Untuk akad 4 kali berjumlah Rp2 juta. Untuk Selasa malam berjumlah Rp1.200.000. Untuk konsum yahat 2 kali sebanyak Rp1.400.000. Untuk Jumat berkah sebanyak 3 kali berjumlah Rp1.500.000. Untuk malam Jumat yaitu pembacaan Yasin berjumlah Rp580.000. Untuk selanjutnya yaitu pembelian lampu dan sebagainya, kebersihan bisa pun berjumlah Rp325.000. Untuk perlengkapan operasi masjid untuk beli parfum yaitu Rp515.000. Untuk listrik dan pump berjumlah Rp2.484.000. Untuk donasi bersih-bersih masjid berjumlah Rp472.000. Dan untuk honor imam, makmum, muadzin dan pengajar taksir berjumlah Rp5.450.000. Dan donasi guru dan kedukaan berjumlah Rp800.000. Total pengeluaran ada lagi infak ke RPM berjumlah Rp1 juta. Total pengeluaran berjumlah Rp21.741.000. Sehingga total per 30 bulan 6 tahun 2025 berjumlah Rp4.823.155.
Ini ada infak dari Bapak Joko Minto berjumlah 3 juta rupiah, 20 juta untuk operasi masjid dan 1 juta untuk Jumat nikah. Dari Ibu dari Febrianti berjumlah 500.000 rupiah. Dari hamba Allah RT 10 berjumlah 308.000 rupiah. Marilah kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah bagi para donatur yang telah menyisikan sebagian hartanya untuk kemakmuran Masjid Baitul Mu'minin, dan semoga Allah menggantikan dengan pahala yang berlipat ganda. Al-Hadirin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya yaitu undangan dari Forkomas, yaitu Forum Komunikasi Majelis Al-Sari, yaitu acara kajian subuh keliling atau kasulin pada hari Sabtu tanggal 12 Juli 2025 Masehi atau bertepat dengan 17 Muharram 1447 Hijriah pukul 5 sampai dengan selesai, bertempat di Masjid Sabihul Huda, Jalan Taman Malaka Barat, RT 02 RW 09, Kelurahan Masakasari. Penceramah Bapak Haji Abu Umar Hikmatiar Ayubi LCMA. Tema ceramah yaitu problematik Syiah dan sikap umat Islam. Demikianlah undangan dari Ketua Umum Forkomas yaitu Insinyur Haji Purnama Surya LS dan Sekretaris Umum M. Zordan. Selanjutnya kami juga mengundang Bapak-Bapak untuk bisa menghadiri yaitu kuliah subuh yang akan dihadirkan pada Ahad 13 Juli tahun 2025 dengan kajian Sirah Nabawiyah dengan penceramah yaitu Al-Habib Ahmad bin Mustafa As-Sadar. Moga-moga para jamaah selalu diberi kesehatan sehingga bisa menghadirkan ta'lim yang kami sebutkan di atas. Dan untuk yang bertindak sebagai imam dan khotib pada siang hari ini yaitu Ustaz Abdul Haris SPDI dengan tema rezekimu telah dijamin Allah Azza wa Jalla. Demikianlah pengumuman dari kami berharap juga kepada para jamaah yang telah hadir lebih dahulu. Kami mohon maju ke depan untuk mengisi slot-slot di depan yang masih kosong agar memudahkan para jamaah yang datang belakangan, dan kepada yang wahid pun tolong dinantikan terlebih dahulu. Demikianlah pengumuman kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله شرف ودرجة ووضع درجة إنما تخبر بها. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل علينا بنعمة الإسلام والإيمان وأدخلنا بعباده الصالحين وأفهمنا بالدين الحق المبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين سيد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه مجاهدين الطاهرين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat Masjid Jami Baitul Mukminin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita bersyukur atas limpahan karunia nikmat yang begitu banyak kita dapatkan, kita rasakan sampai saat ini. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat masih bisa menghadiri solat Jumat di masjid ini. Dan insya Allah mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan sampai saat ini akan terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah terus kita berusaha untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam pengertian yang sesungguhnya, yakni imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan berusaha untuk menjauhkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, salah satu asmaul husna, nama-nama Allah yang bagus, yaitu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq artinya adalah yang maha memberi rizki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rizki kepada semua makhluk ciptaannya. Dalam Al-Quran, dalam surah Hud ayat 6, kita baca di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa dan tidak satu pun makhluk yang bergerak, yang bernyawa
di muka bumi ini, melainkan telah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui tempat kembali mereka dan tempat menyimpan makanan mereka, dan semuanya itu sudah tertulis di dalam kitab yang jelas, yakni di Lauhil Mahfuz. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat ini kita pahami ada pelajaran tauhid yang luar biasa untuk terus kita mantapkan pada diri kita. Yang pertama adalah bahwa sumber rezeki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang kita makan, rizki yang kita nikmati, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama yang harus kita yakini. Yang kedua, bahwa rizki semua makhluk ciptaan Allah sudah dijamin ada rizkinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan rizki itu? Rizki itu secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu rizqun, yang maksudnya adalah ma yuntafa'u bihi, yaitu segala sesuatu yang dapat dinikmati dan diambil manfaatnya, itu adalah rizki. Dalam pengertian lain, yang dimaksud dengan rizki itu adalah sesuatu yang telah digunakan dan diambil manfaatnya, seperti makanan yang telah dimakan, minuman yang telah diminum, rumah yang sudah ditempati, kendaraan yang sudah dinikmati. Itu semuanya adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila seseorang telah membeli makanan atau memasak makanan, namun karena suatu sebab dan lain hal kemudian dia tidak menikmati makanan itu, berarti bukan rezeki dia. Ada orang yang membangun rumah, setelah dia bangun karena suatu hal, maka dia tidak menempati rumah itu, berarti rumah itu bukan rezekinya dia. Makanya benar, ada sebuah syair yang disampaikan, yang dikatakan oleh seorang penyair Arab yang mengatakan, qad yajma'ul mala ghairu akilih wa ya'kulul mala ghairu man jama'a. Penyair Arab ini mengatakan, terkadang harta yang dihimpun, harta yang dikumpulkan oleh selain pemakannya, dan terkadang harta dimakan oleh yang bukan menghimpun atau yang mengumpulkannya. Seperti kasus tadi, ada orang yang membangun rumah, ada orang yang mengumpulkan makanan, tapi dia cuma sekedar membangun, cuma sekedar mengumpulkan, tapi kemudian yang menikmati orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rizki itu tidak terbatas pada harta yang halal saja. Rizki yang haram pun juga termasuk rizki. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Kata Sayyidina Ali, dunia halalnya itu akan dihisab, haramnya akan menjadi siksa untuknya. Jadi kalau kita punya harta yang halal, itu akan dihisab, akan ditanyakan. Bahkan berkaitan dengan harta itu pertanyaannya nanti ada dua. Yang pertama pertanyaannya adalah, min aina iktasabahu, dari mana harta itu kamu dapatkan? Dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Dengan cara bekerja, berusaha, atau dengan cara menipu orang, dengan cara korupsi dan sebagainya? Akan ditanya di hadapan Allah. Dan yang kedua adalah pertanyaannya, setelah harta dikumpulkan, harta didapatkan, wa fima anfaqahu, lalu harta itu kamu belanjakan kemana?
apakah kamu gunakan untuk berinfak di jalan Allah atau kamu gunakan untuk bermaksiat? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, alimtu anna rizki la ya'kuluhu ghairi fatma'anna bali. Kata Imam Syafi'i, aku mengetahui bahwa rizkiku itu tidak mungkin dimakan oleh orang lain. Fatma'anna qalbi, maka kemudian menjadi tenanglah hatiku. Demikian keyakinan Imam Syafi'i berkaitan dengan rizki. Jadi kalau memang sudah rizkinya kita, tidak akan mungkin tertukar dengan rizki orang lain. Kalau memang rizki kita, maka tidak akan mungkin diambil oleh orang lain. Itulah berkaitan dengan rizki, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dengan keyakinannya demikian. Jadi yang pertama, rizki itu dijamin oleh Allah. Rizki itu tidak akan tertukar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekalipun memang rizki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana halnya tadi yang terdapat dalam surah Hud ayat 6. Namun kemudian ada kunci rahasia untuk mendapatkan rizki itu sendiri. Jadi rizki tidak datang begitu saja. Kuncinya adalah yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Allah dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dari setiap permasalahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tak pernah kita sangka-sangka. Kuncinya yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kunci daripada untuk mendapatkan rizki adalah yaitu istighfar dan taubat kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menyampaikan hadisnya. Nabi mengatakan, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang senantiasa beristighfar, minta ampun kepada Allah di setiap saat baca istighfar, maka Nabi menjamin maka orang tersebut akan diberikan kelapangan dari setiap kesedihan. Kemudian Nabi mengatakan juga bahwa orang yang senantiasa berzikir, beristighfar, maka akan diberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Dan yang ketiga adalah bahwa akan diberikan rizki dari arah yang tak pernah disangka-sangka. Itulah kunci untuk mendapatkan rizki. Yang kedua adalah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, untuk mendapatkan rizki itu adalah dengan cara menjauhi maksiat dan perbuatan dosa. Karena Nabi mengatakan, innar rajula la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuh. Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya seseorang akan terhalang dari suatu rizkinya sebab dosa yang dilakukannya. Jadi dosa yang kita lakukan menjadi sebab penghalang datangnya rizki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, untuk mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah sudah memberikan jaminan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Tawakal yaitu usaha setelah kita tawakal, artinya kita menggantungkan kepada Allah setelah kita melakukan usaha. Itulah tawakal. Artinya ketika kita sudah berusaha, kita bekerja, kita berdagang, kemudian setelah itu kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku sudah berusaha, aku sudah bekerja, aku sudah berdagang.
Maka sekarang aku tawakal, aku serahkan kepadamu. Itulah tawakal. Maka siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupkan baginya. Dan yang terakhir, kunci daripada untuk mendapatkan rizki adalah menyambung tali silaturrahim. Sebagaimana yang Nabi jelaskan, man ahabba ayyubsatalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Nabi katakan, siapa yang ingin, yang suka dipanjangkan, diluaskan rizkinya, dan kemudian siapa yang suka dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka Nabi katakan, sambunglah tali silaturahim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah Jumat pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang kepada kita, dan memberikan rezeki yang banyak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainum binadhar wa udhunum bi khabar. Faya ma'asyiral muslimin ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa hudhuril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khadhala al-muslimin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri biladil muslimin 'amah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجمال الأحلام ليس الدين كما تخشاه دا ممنوع ذاك حرام الإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق
تدفع